Sepatutnya lah kita berterima kasih kepada yang dulu-dulu gitu. Iya. Kok bisa sistematis gini? Makanya. Hanya organisasi-organisasi lain ini kita nggak tahu sih. Kalau di HMI ini lebih terstruktur lah. Struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di podcast Belakang Rumah. Kali ini kita kedatangan materi atau narasumber yang cukup, menurut saya ini cukup membekas gitu loh, di pengalaman yang sudah saya lalui di HMI. Langsung saja kita coba kenalan dulu, walaupun kemarin kayaknya sudah ada sih. Gak apa-apa, coba kita ulangi lagi. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalan dulu nih Master, dengan siapa ini? Oke. Kenalan lagi nih. Kenalan Kita lagi udah dong. kenal nih teman-teman semua ini. Iya, kalau yang pasti sudah nonton kemarin pasti sudah kenal dong. Iya. Sebenarnya. Tapi nggak boleh. Barangkali kok diulang lagi. Gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali Yusuf. Tentunya teman-teman yang kemarin sudah melihat podcast sebelumnya udah tahu lah, udah kenal saya juga. Nama saya Ahmad Ali Yusuf, biasa dipanggil untuk teman-teman ngopi, biasa di HMI Lamongan manggilnya Joseph, itu Mas ya. Kemudian kalau di forum nih, beda kalau di forum ya. Iya, Kalau di forum biasa dipanggil Al atau Ali, Master Al biasanya. Master Ali. Nah, gitu. Kemarin kan kita ini sudah membahas Master Al, apa itu Master gitu. Dan apa yang dilalui agar dapat gelar seorang master, atau yang sebenarnya itu instruktur ya? Udah, itu kan udah kemarin kita bahas ya. Kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam latihan apa saja yang ada di HMI ini agar orang-orang atau agar mahasiswa yang masuk di HMI ini benar-benar menjadi intelektual HMI gitu. Ya. Barangkali bisa dijelaskan Master, apa sih itu latihan atau training? Oke. Jadi apa itu training? Jadi untuk di HMI itu kita tahu ada training ya di HMI ya. Iya. Nanti ada training formal, ada informal, ada training lainnya seperti itu kan. Kemudian apa itu training? Jadi training itu adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang mana di dalamnya itu untuk meningkatkan kapasitas ataupun keterampilan dari satu individu ataupun kelompok seperti itu. Nah, di HMI sendiri kita tahu itu ada training. Nah, yang pertama di LK1, training formal ini namanya. Jadi training formal itu apa? Nah, training formal itu adalah training yang memang diselenggarakan secara sadar dan sistematis, yang nanti itu secara gradual atau berjenjang gitu. Sistemnya berjenjang. Yang pertama ada LK1, latihan kader 1, basic training. Tentunya Mas Zainal udah tahu kan? Udah pernah ikut lah, ya kan? Betul juga Mas. Jadi basic training itu dikhususkan untuk siapapun mahasiswa itu yang ingin masuk atau bergabung dengan keluarga besar HMI atau menjadi kader HMI harus mengikuti basic training atau latihan kader 1. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika dinyatakan lulus di LK1, teman-teman baru bisa dinyatakan sebagai anggota ataupun kader himpunan mahasiswa Islam gitu. Nah, setelah itu pasca 6 bulan LK1 teman-teman bisa nih melanjutkan jenjang training lanjutan. Nah, ini LK2, latihan kader 2 atau intermediate training gitu. Setelah 6 bulan tapi ya. Jadi nggak bisa nih setelah LK1 1 minggu teman-teman kajian, diskusi dan sebagainya langsung LK2, nggak bisa. Oh, gitu. berarti kalau udah masuk DMI atau sudah ikut LK1 masih ada lagi Mas? Ada. LK2? Iya, ada LK2 nanti. Waktunya ini harus berjalan minimal 6 bulan. Setelah LK1. Berarti ada LK1, LK2. LK2. Terus untuk LK2 lanjutannya ada enggak lagi? Ada lagi. Ada lagi, ini, Mas, ya? lanjutan terakhir ini ya, ini di LK3, latihan kader 3 atau advance training. Gitu. Untuk yang ini yang formal ya Mas? Nah, ini yang formal. Jadi ada LK1, LK2, dan LK3. Nah, diharapkan nanti teman-teman yang memang sudah di LK1 bisa melanjutkan training di LK2. Kenapa? Karena memang muatan materi memang lebih luas lagi di LK2. Peningkatan kapasitas teman-teman mulai dari segi kepemimpinan, ideologi politik, strategi dan taktik. Nah, itu akan dikembangkan di situ di LK2. Jadi LK1 ini tahap pengenalan gitu ya, sepertinya. Nah, dari tahap pengenalan di LK1, kemudian peningkatan secara kemampuan teman-teman, secara kognitif teman-teman nanti di LK2 gitu. Nah,
Untuk di LK3 nanti ranahnya sebagai teman-teman kepada terjun ke masyarakat sebagai problem solver atau pemecah masalah yang ada di masyarakat gitu. Berarti ini setiap jenjang pun ada semakin meningkat materinya, semakin dalam materinya gitu. Betul. Ini baru yang formal, ada lagi tuh Master? Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Apa ini? Ada lagi yang non formal. Non formal. Training non formal. Nah, training non formal itu apa? Nah, training non formal itu dikhususkan atau dibuat training yang dibuat untuk mengembangkan kapasitas teman-teman, kemampuan teman-teman dalam memahami satu materi. Jadi hanya dikhususkan satu materi saja ini. Gitu. Contohlah begini. Ada training khusus NDP, ya kan? Training NDP, gitu. Jadi teman-teman nanti full materi di situ membahas dengan NDP, membahas NDP, mulai dari sejarah, mulai dari kepercayaan, kemanusiaan dan seterusnya seperti itu. Itu masuk di non formal. Non formal. Jadi memang dikhususkan untuk pengembangan dalam satu bidang, gitu. Berarti ada formal, ada non formal. Nah, kemudian ada training lainnya namanya. Oh, training lainnya. Training lainnya. Masih ada lagi? Ada. Apa training lainnya juga ada lagi nih? Pencabangannya atau Training lainnya ini dikhususkan untuk apa ya? Suatu kebutuhan dari kader-kader tersebut. Artinya seperti LKK. Latihan khusus Kohati yang memang dibutuhkan oleh teman-teman Kohati, khusus Kohati nih. Jadi apa tahu Kohati kan? Ini kalau Kohati itu kan Kops HMI Wati. Nah, berarti khusus untuk yang perempuan. Untuk itu teman-teman kan. yang belum tahu Kohati kalau di HMI itu yang perempuan udah masuk di HMI dan perempuan itu namanya Kohati. Kops HMI Wati. Jadi bukan kokoh di hati, tapi Kops HMI Wati. Ya, gitu kan? Aduh. Nah, selain itu ada juga training SC, Senior Course. ST ini masuk di mana, Mas? Training lainnya. Training Karena lainnya? memang di kebutuhan gitu. Berarti bukan di formal dan non formal, tetapi di lainnya. Karena memang SC nanti dikhususkan untuk teman-teman untuk memenuhi sumber daya instruktur di komisariat maupun di cabang masing-masing gitu. Ini teman-teman nih, for your information nih bahwasanya yang SC di khususnya di Lamongan ini baru satu ya, ini master kita ini, master R. Oke, Lalat Nas, Larat. Ada yang di Lalat. Lalat ini, ya biar gak salah paham karena memang kemarin kita udah bahas nih. Oh iya. Sebenarnya bukan yang pertama atau satu-satunya kan, tapi memang bisa dibilang kalau kemarin Mas Ijan itu generasi terakhir masa kini. Oh iya, untuk saat ini. Iya. Nah, untuk saat ini memang yang terakhir saya. Jadi saya harapkan nanti setelah ini adalah yang berangkat ke SC gitu. SC agar ada penerusnya. Penerusnya. Jadi nggak mungkin toh kalau setiap mengelola LK1 saya sendirian kan gitu. Iya. Moga-moga dapat lagi penerusnya, Mas. Itulah. Tetapi kita kan tadi sudah membahas apa itu training dan apa macamnya gitu. Terus siapa yang berhak untuk mengikuti sub training? Oke. Apakah kader mahasiswa yang masuk itu langsung latihan tingkat 1, latihan atau gimana nih? Jadi syarat masuk HMI itu kan ikut basic training, ya kan? Syarat untuk mengikuti training di basic training atau LK1 itu cuma 2, mahasiswa dan Islam. Udah. Ini udah paten ini, Mas. Gak bisa dirubah. Bisa dirubah. Harus Islam. Harus Islam. Harus mahasiswa dan harus Islam. Gitu. Itu ketentuan yang pertama dulu untuk basic training. Nah, untuk yang kedua, Master, di LK2 atau biasa disebut intermediate training. Intermediate training. Untuk yang intermediate training apakah ada tambahan lagi, Mas? Kalau syaratannya itu? Pastinya kalau syarat pasti ada. Karena untuk intermediate training biasanya kita lakukan itu di tingkat-tingkat nasional kan. Cabang yang menyelenggarakan. Jadi cabang menyelenggarakan LK2 atau intermediate training yang mana diikuti seluruh peserta secara nasional gitu. Jadi seleksinya ada dong gitu. Jadi gak semua bisa diterima. Misal nih 100 peserta mendaftar, gak semua 100 diterima gitu. Ada yang gugur berarti, Mas? Ada. Jadi makanya kita melalui tahap seleksi jurnal ataupun makalah dulu. Jadi kita membuat karya makalah ataupun jurnal yang kita kirimkan ke cabang penyelenggara LK2 itu. Baru diseleksi siapa nih yang lolos. Nah, ketika lolos barulah kita bisa berangkat ke LK2. Itu pun masih nanti ada screening gitu. Nah, setelah screening sekitar 3 sampai 4 hari lah, seperti itu katakanlah. Jadi setelah screening, maka ketika lulus kita bisa ikut forum. Oh, berarti nggak banyak sekali dong yang gugur seharusnya itu. Di LK2, Mas. Ya lumayan. Ada namanya kirim jurnal, ditolak dan diterima. Kemudian ada screening. Di screening juga ada yang gugur, Mas. Ada.
Kalau memang nanti dalam screening tersebut tidak memenuhi persyaratan yang memang sudah ditentukan oleh steering komite, gitu. Artinya memang agak sulit ya. Agak sulit. Tapi ini kan demi kepentingan juga. Untuk peningkatan teman-teman juga. Iya, meningkatkan intelektualnya, Iya, pastinya. daya berpikirnya, Pastinya. agar lulusan di LK2 ini Berkualitas. berkualitas. Seperti itu. Oh, terus untuk yang LK3 Mas? Nah. Tadi kan kita sempat bahas LK2, LK1 sudah, LK2 sudah. Untuk LK3 ini siapa yang berhak menjadi? Kalau LK3 sistematikanya sama seperti LK2, pasti pengiriman jurnal dulu, kemudian seleksi dan pelulusan peserta. Seperti itu. Tapi harus melewati itu dulu, LK1, LK1, LK2. LK2 baru LK3, gak bisa nih setelah LK1 langsung LK3. Oh, berarti nggak bisa ya? Nggak Mas? bisa. Harus berjenjang kan, secara gradual tadi. Harus berjenjang, LK1 dulu. Dan LK2. nggak hanya berjenjang, tapi memang ada jaraknya gitu. Ada jaraknya. Untuk yang lainnya Mas, seperti non formal ini. Nah, contoh kalau non formal itu terserah sih, biasanya diikuti oleh beberapa peserta, tergantung memang dari penyelenggara nih gitu, mau buat tingkat regional, mau tingkat nasional kah, mau memang khusus untuk cabang mereka sendiri, nggak ada masalah. Oh, artinya untuk memang yang informal ini lebih fleksibel gitu. Fleksibel. Memang untuk Jadi yang mau- formal itu yang agak sulit. Sistematikanya seperti apa terserah, karena memang itu bukan formal gitu loh. Jadi nggak training formal gitu. Lebih Seperti itu. peraturan, persyaratannya itu lebih fleksibel. Entah nanti pesertanya membuat esai dulu kah, membuat makalah dulu kah, atau apapun, atau langsung screening kah, kan gitu. Beda-beda Mas ya. Beda-beda. Tergantung trainingnya seperti apa, tergantung kesepakatan peraturannya seperti apa, itu penyelenggaranya gimana gitu. Untuk yang terakhir ini, yang LKK Mas ya. Ini LKK persyaratan khususnya apa ini? LKK persyaratan khususnya pasti perempuan lah. Pasti Mas. Pasti kan? Untuk HMI 1, HMI 1. Untuk yang laki-laki HMI jangan pernah ikut LKK ya. Tapi untuk kemarin sih kita singgung bahwasanya kalau mau ikut di LKK itu harus SC. SC. Biar bisa ngelola, bukan peserta tapi. Iya, Kita bukan. bukan peserta tapi bisa mengelola LKK. LKK. Gitu. Artinya untuk yang LKK memang syaratannya harus perempuan Mas. Perempuan. Untuk peserta lainnya ya sama, kita harus ngirim jurnal kah atau makalah kah untuk diseleksi dulu. Karena memang nggak semua 100 peserta itu harus diterima semua kan. Karena memang untuk kenyamanan forum, untuk kenyamanan forum dan kondusivitas forum memang biasanya kita batasi gitu loh. Entah 50, entah berapa kan gitu. Berarti nggak semuanya ditampung. Semuanya. Ada batasan agar lebih Lebih kondusif, lebih nyaman gitu. lebih nyaman. Berarti memang ya kalau di LKK ini seperti formal. Sistematikanya Seperti formal cuma cuma memang trainingnya artinya bukan dimaksud di training formal tapi training lainnya. di training lainnya dan khusus untuk Kohati HMI Wati. atau HMI Wati. Iya. Untuk HMI Wan jangan pernah coba LKK enggak. Terus untuk yang kita bahas sudah tadi macam-macamnya dan siapa yang mengikuti, untuk yang gimana ini penyelenggara? Apakah kita kan tentu tahu dong ada di paling bawah ini komisariat, kemudian naik cabang, kemudian ada lagi di wilayah itu Batko. Nah, untuk setiap training apakah di tempat-tempat tersebut bisa diselenggarakan semua atau memang terkhusus untuk LK1 ini di sini, LK2 di sini, atau gimana Mas? Ya memang kalau untuk penyelenggaraan LK1 itu diwajibkan seluruh komisariat. Seluruh komisariat bisa ini mengadakan LK1 dengan syarat yang sudah ditentukan dong pastinya. Ya, pastilah LK1. Untuk yang kedua Mas dari LK2 itu tingkatan cabang. Jadi yang menyelenggarakan LK2 atau intermediate training itu di cabang ataupun Korkom. Koordinator komisariat. Koordinator komisariat. Koordinator komisariat bisa menyelenggarakan LK2 tapi dengan seizin dari cabang. Tetap. Karena LK1 ini di Komisariat. LK2 di cabang Atau Korkom. atau Korkom. Yang LK3 ini. LK3 itu biasanya Batko. Batko. Nah, Batko itu tingkatannya nanti provinsi. provinsi. Kalau kita lah Batko Jatim. Batko Jatim. Untuk kepanjangan Batko sendiri apa sih? Badan Koordinasi. Badan koordinasi. Ya. Dan koordinator ya. Badan koordinasi gitu. Untuk di HMI yang di wilayah itu namanya Batko atau Badan Koordinasi Wilayah. Nah itu yang menyelenggarakan advance training atau LK3. LK3. Untuk yang kita tadi sudah bahas LK1 di komisariat, LK2 di cabang, LK3 Batko. di Batko. Untuk yang non formal Mas, misal
SC tadi masuk non formal. SC itu di mana Mas? SC itu cabang, biasanya BPL yang mengadakan. Jadi bukan HMI cabangnya, tapi BPL HMI cabang. BPL. Badan BPL. Pengelola Latihan. Oh, Badan Pengelola Latihan. Pengelola, bukan pengolah ya. Pengelola. Ini kita belajar sekarang ini. Pengelola latihan. Institut kita. Kalau BPL itu Badan Pengelola Latihan. Pengelola Latihan. Tidak salah ini. Itu memang teman-teman. wadah yang dibuat dikhususkan untuk para instruktur. Para institut. Kalau tidak, semua kader HMI bisa masuk di BPL. Gitu. Jadi harus lulus senior course. Lulus senior course sebenarnya mendapat gelar master. Enggak. Kalau gelar master mah yang penting nanti apa ya istilahnya, kalau gelar secara formalnya itu nggak ada, secara legalnya itu nggak ada gitu loh. Cuma yang pasti setelah lulus senior course dipastikan menjadi seorang instruktur lah. Itu nanti diwadahkan di dalam BPL. BPL berarti ini kumpulannya para instruktur ini. Instruktur. Gitu. Ini yang menyelenggarakan SC. Yang SC. Kemudian tadi yang lainnya itu ada yang namanya LKK Mas. LKK. LKK ini di mana? Bitkom atau? Oke, kalau LKK biasanya cabang. Kohati. Lebih ke Kohatinya. Kohati cabang. Kohati cabang. Pengurus Kohati cabang yang mengadakan. Jadi bukan HMI cabangnya. Kalau HMI cabang itu biasa LK2 gitu. Makanya biasanya ada training raya nih, ya kan? Ada training, sering dengar kan training raya? Training raya. Training raya itu biasanya kan menyelenggarakan advance training atau intermediate training LK2, kemudian LKK sama SC. Biasanya diselenggarakan secara sekaligus dalam satu waktu gitu. Berarti ini mulai dari LK2, kemudian ada SC dan LKK. Ini bisa jadikan Jadi satu waktu. Cuma beda tempat, beda forum. Ini bisa dinamakan training raya. Training raya. Biasanya seperti itu. Sekarang kan lagi hype-nya nih, training raya kan banyak yang mengadakan training raya. Training raya mana? Itu biasanya memang kolaborasi antara pengurus HMI cabang, BPL sama Kohati. Iya, kalau kita melihat ini sistematikanya luar biasa di HMI terkait jenjang training. Memang sepatutnya lah kita berterima kasih kepada yang dulu-dulu gitu. Iya. Kok bisa sistematis gini? Makanya. Hanya organisasi-organisasi lain ini. Kita nggak tahu sih. Iya. Kalau di HMI ini lebih terstruktur lah. Terstruktur. Bahkan di perkaderan pun kita punya pedoman, namanya di pedoman perkadera. Punya pedoman sendiri, Mas. Punya pedoman. Jadi nggak digabung dengan ADART tadi. Gitu. Jadi ada pedoman tersendiri, dirumuskan di dalam pedoman perkaderan. Bagaimana sistematika perkaderan di HMI, apa itu LK1, LK2, materinya apa aja, itu semua ada dibahas di pedoman perkaderan. Pedoman perkaderan, Mas. Untuk itu terkait dengan jenjang training, Mas. Mulai dari kita semua kita dari tadi bahas apa itu jenjang training, apa itu training, kemudian macam-macamnya, siapa yang berhak ikut dan siapa yang berhak menyelenggarakan. Iya. Itu tadi kan semua kita ulik gitu sudah. Untuk Master sendiri nih ya, barangkali bisa cerita ini dulunya dari bawah nih LK1-nya di mana gitu loh. LK1 di mana, LK2 di mana sampai sekarang tidak SD. Barangkali bisa Master. Sharing-sharing sedikit lah Master. Iya. Jadi untuk LK1 saya pertama kali 2018. Waktu itu semester 1 memang. LK1 pada tahun 2018. Semester 1 ini? Semester 1 pasti. Pastinya baru masuk kuliah. Masuk HMI. Masuk HMI. Gitu, tersesat lah kita. boleh lah kali itu. Gitu. Nanti LK1 tahun 2018. Semester 1 awal kuliah. Di mana itu Mas tempatnya dulu? Di sini, di STKIP PGRI, Adibuana. Adibuana. Teman-teman Adibuana. Lamongan. Di Lamongan sendiri Mas cuma waktu itu masih di Komisariat Balamong karena Komisariat Agrobis belum ada. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu, kita ini pemekaran dari komisariat sebelumnya kemudian mekar menjadi kita yang sekarang ya di Komisariat Agrobis Lamongan. Nah, untuk LK1 sudah ini Mas tahun 2018 di Lamongan sendiri. Untuk LK2 di mana ya Mas? LK2 saya di ini Surabaya, tepatnya di Korkom Unesa. Oh, Surabaya, Korkom Unesa. Artinya alumni Korkom Unesa ini. Unesa saya. Untuk LK2 pada tahun berapa ini Mas? Tahun berapa ya? Saya lupa 2019 akhir atau 2020 awal antara itu aku lupa. Waktu itu aku saya semester 3. Semester 3? Semester 3. Semester 3 udah LK2 ya? LK2. Waduh, LK2 pas semester 3 ini luar biasa. Kita tentu tahu gitu loh dia ini untuk LK2 itu sulit. Tapi terasa
mudah ini jadi menurut cerita master, waduh. Nggak mudah lah. Iya pasti kita melalui proses itu semua. Iya. Untuk LK1 sudah tadi di Lamongan, LK2 sudah tadi di Surabaya. Untuk yang SC ini SC. tentunya. SC ini di mana Master? SC saya di BPL HMI Cabang Kediri. BPL HMI Cabang Kediri. Nah, tahun 2022 Tahun 2002. Januari tepatnya. Januari. Oh, berarti udah 1 tahun lebih nih Mas. Lebih karena memang waktu pasca saya LK2 itu memang training-training di HMI ditiadakan karena COVID. Oh, waktu COVID dulu memang sulit sekali untuk Sulit. menyelenggarakan training kata. Ya karena kita itu apa namanya berkumpul gitu sehingga untuk perizinan sulit banget lah. Oke, kita menghargai untuk itu kan menjaga keamanan gitu loh. Nah, untuk berarti ST-nya ini di Kediri sendiri. Artinya ini Jatim. Jatim, full Ya, Jatim. full Jatim saya. Lamongan. Dari Lamongan ke Surabaya. Surabaya ke Kediri. Full ini. Asli ini pendidikan dari Jati. Jadi kalau nanti Mas Zainal ini mau LK2 nih, belum LK2 kan? Doakan saja Master. Ini harus LK2 nih. Karena apa ya, masa di HMI itu gak terasa sebentar. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, minimal lah, seminimal mungkin LK2. Seenggak-enggaknya LK2. Nah, untuk teman-teman yang HMI Wati seminimal mungkin harus LKK lah. Kan gitu. Nah, nanti di LK2 minimal teman-teman bisa, bukan untuk membuat teman-teman menjadi lebih pintar, bukan, atau menjadi dewa atau bahkan menjadi nabi baru, bukan. Tapi untuk mengubah pola pikir teman-teman. Artinya di LK2 kan membentuk bagaimana seorang pemimpin, karakter kepemimpinan teman-teman. Nah, terbentuk di LK2 bagaimana nanti teman-teman berinteraksi dengan kader-kader HMI luar Lamongan, entah dari Makassar, entah dari Sumatera, dari manapun itu. Nanti akan terasah pola pikir teman-teman gitu. Nah, di LK2 ataupun SC, nah itu memang trainingnya agak lama. Jadi kalau di LK1 kan cuma 3 hari toh Mas? Iya, 3 hari kalau di LK1 ini. Cuma 3 hari kan? Kalau di LK2 biasanya itu 7 hari. 7 hari Forum. 7 6 sampai 7 hari. Belum screening, Mas? Belum screeningnya. Screening 3 sampai 4 hari total, biasanya 10 sampai 11 hari lah. 10 sampai Katakan 11 seperti hari. itu. Itu total forum Total semuanya. forum semuanya. 10 sampai 11 hari. Waduh. Oke, Master. Nanti saya pikirkan lagi lah untuk LK2. Memang Jangan dipikirkan lah. ya saya ini ingin lah, cuma memang ada beberapa kesibukan sehingga belum sempat. Mohon doa restu lah untuk Master sekaligus refreshing lah, refresh kok apa namanya contoh lah untuk kami harus LK1 LK2 gitu. Harus lah. Ini untuk yang terakhir Master. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, saya mau minta lah untuk Master closing statement lah, atau saran atau apalah untuk teman-teman yang sudah LK1 tapi nggak mau lanjut ini Master. Kan banyak sekali nih Mas. Bisa lah satu atau 2 kata gitu Master. Oke. Jadi untuk teman-teman jenjang training di HMI memang tidak diwajibkan untuk teman-teman melanjutkan. Tapi memang alangkah ruginya teman-teman ketika memang sudah berproses di HMI, sudah terjun masuk di HMI setelah LK1, teman-teman nggak melanjutkan training itu, seminimal mungkin harus LK2 lah atau LKK. Kenapa? Karena memang itu nanti untuk pengalaman teman-teman sendiri gitu. Jadi buat bekal teman-teman, artinya bukan untuk pastinya untuk kembali ke komisariat, untuk masyarakat, tapi selain itu untuk peningkatan kapasitas teman-teman sendiri, mulai dari kapasitas dari keilmuan teman-teman, dari jaringan teman-teman, dari relasi dan sebagainya kan, karena itu memang penting. Entah kan kita nggak tahu jalur sukses kita dari siapa ketika bertemu dengan siapa, kan gitu. Iya. Oke, itu tadi closing statement dari Master Al bagi mereka yang nggak mau lanjut untuk jenjang berikutnya. Terima kasih dari saya di podcast Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.